Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Senang sekali kita boleh diperjumpakan kembali dalam santapan rohani kita atau sarota dari Gereja Toraja Jemaat Silo Campagaya, Klasis Makassar Tengah, dalam edisi Jumat 22 September tahun 2023. Kita akan mendasari semua aktivitas dan rutinitas kita di dalam kuasa dan hikmat Tuhan. Karena itu, mari kita membuka hati kita dan kita membiarkan akan firman Tuhan yang terus menaungi kita, sehingga apa yang kita lakukan hari ini senantiasa menjadi berkat di dalam kehidupan kita masing-masing dan bagi sesama. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, menyambut hari yang baru karunia-Mu. Kami memuji kebesaran kasih-Mu yang terus Engkau nyatakan di dalam kesetiaan pemeliharaan Tuhan bagi kami. Kami memaknai bahwa seluruh hidup kami patutlah kami nyatakan di dalam sebuah ketaatan yang utuh kepada Tuhan. Bapa di dalam sorga, mengawali akan seluruh rencana kerja kami hari ini, kami mau mendasarkannya di dalam terang firman Tuhan. Karena itu, dengan kerendahan dan ketulusan hati kami mengundang Roh Kudus untuk menerangi hati kami, sehingga kami dimampukan untuk menghayati dan melakukan firman-Mu dalam hidup ini. Inilah kami Tuhan yang datang berdoa dalam keampunan Tuhan kami. Amin. Bacaan kita di pagi hari ini terambil dari surat Ibrani pasal 1 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-14. Ibrani pasal 1 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan. Anak Allah lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, "Anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku." Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, "Semua malaikat Allah harus menyembah dia." Dan tentang malaikat-malaikat ia berkata, "Yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api." Tetapi tentang anak ia berkata, "Tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. Dan pada mulanya ya Tuhan, engkau telah meletakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tanganmu. Semuanya itu akan binasa, tetapi engkau tetap ada, dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian. Seperti jubah akan engkau gulungkan mereka, dan seperti persalinan mereka akan diubah. Tetapi engkau tetap sama, dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Dan kepada siapakah di antara malaikat itu pernah ia berkata, 'Duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu'? Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka, yang harus memperoleh keselamatan?" Demikianlah firman Tuhan. Amin. Dari bacaan kita diberikan satu tema untuk kita renungkan bersama, yaitu tahtanya kekal. Tahtanya kekal. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, tidak ada tahta dan kekuasaan yang abadi kecuali tahta Allah yang berlangsung sepanjang masa. Semua harus tunduk dan menyembahnya, termasuk para malaikat. Tongkat kerajaannya adalah tongkat kebenaran dan keadilan yang membenci kefasikan. Dari atas tahta itu, ia memerintah dan menghakimi dunia menurut kebenaran dan keadilannya sendiri. Keputusannya mutlak dan tidak bisa dimanipulasi oleh kekuatan apapun yang dimiliki manusia. Yesus Kristus sebagai anak Allah akan memerintah dan menuntun setiap orang pada kebenaran dan keadilan, tetapi juga akan menghukum mereka yang hidup dalam kefasikan. Yesus Kristuslah yang duduk di sebelah kanan Allah sebagai Raja untuk memerintah
dan semua musuh-musuhnya menjadi tumpuan kakinya. Hal tersebut menegaskan bahwa ialah raja di sorga maupun di bumi. Inilah yang dimaksudkan ketika dia berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi," dalam Injil Matius pasal 28 ayat 18. Saudara-saudara, memerebutkan kuasa dan jabatan sering terjadi dalam kehidupan manusia. Hal itu terjadi karena pertimbangan bukan pada soal tanggung jawab, melainkan karena kepentingan dan kenikmatan. Mengapa ketidakadilan, manipulasi, politik kotor, korupsi, dan kesenjangan sosial makin tampak? Tidak jarang para penguasa yang merupakan pengikut Kristus ditaklukkan oleh ego dan kepentingan. Bacaan kita mengingatkan bahwa Yesus Kristus telah memegang tongkat keadilan dan kebenaran. Karena itu marilah berpegang pada tongkat itu, sehingga kita dimampukan untuk dapat menunjukkan keadilan dan kebenaran, termasuk ketika kita memegang suatu jabatan atau kuasa. Dengan demikian, jaminan keselamatan kita tetap terjamin oleh Dia. Tuhan dipermuliakan. Amin. Mari berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, kuasa dan keadilan-Mu serta kebenaran yang abadi hanyalah dari Engkau semata. Karena itu ya Tuhan, dalam perenungan kami saat ini, bahwa kekuasaan yang kekal ialah dari Tuhan. Mampukan kami ya Allah untuk terus menyadari dan juga mengakui bahwa hanyalah satu-satunya kekuasaan yang sungguh-sungguh memberikan kepada kami akan jaminan yang pasti ialah hidup di dalam kekuasaan Allah. Materaikan firman yang telah kami dengar itu di dalam hati dan kehidupan kami, sehingga kami terus hidup di dalam firman Tuhan dan taat kepada kehendak Tuhan. Bersama dengan orang tua dan saudara-saudara kami yang menikmati sukacita pertambahan usia di hari ini, sempurnakan sukacita mereka. Dan bersama dengan segenap orang tua kami yang berada dalam usia lanjut, berteguh iman, percaya dan harap mereka. Syukur kepadamu ya Tuhan, bahwa Engkau menghantarkan kami untuk menikmati akan masa-masa kami merayakan hari kelahiran Tuhan kami Yesus Kristus. Dengan peristiwa ini, menyadarkan kami untuk terus mengakui bahwa Engkau tidak membiarkan dunia ini binasa, sehingga Engkau menganugerahkan putra-Mu yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, Putra Natal, memberikan damai dalam kehidupan kami. Dan damai itu pula juga kami wujud nyatakan di dalam kehidupan kami di dunia ini. Bapa di dalam sorga, orang tua kami yang berada dalam usia lanjut, Tuhan perteguh iman, percaya dan harap mereka. Syukur kepadamu ya Tuhan, bahwa di tengah-tengah masa Natal saat ini, Engkau memperkenankan kami untuk menikmati sukacita kumpul bersama dengan keluarga. Dan biarlah dengan sukacita kehangatan kekeluargaan ini, kami terus mempererat komitmen untuk hidup di dalam Tuhan dan mendasarkan akan kuasa Allah di dalam kehidupan keluarga kami. Kami berdoa bagi segenap kekasih-kekasih kami yang bergumul karena kelemahan tubuh, yang dirawat di rumah-rumah perawatan, yang sementara berobat jalan dalam proses pemulihan. Tuhan, ke dalam tangan kasih-Mu kami menyerahkan seluruh kekasih-kekasih kami ini. Dan kami mengimani bahwa Tuhan akan menyatakan pemulihan bagi kekasih-kekasih kami. Bapa di dalam sorga, kehidupan kami hari ini kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kami, tetapi bersama dengan Tuhan kami aman. Inilah kami Tuhan yang datang berdoa kepadamu. Di dalam Kristus Yesus kami nyatakan doa, pengharapan dan ucapan syukur ini. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, demikianlah persekutuan kita di pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan salam sehat. Tuhan memberkati.